Halo semuanya, kalau kalian klik video ini berarti kalian ingin tahu tips and trik supaya kalian bisa gampang hafalin Hanchen yang banyak banget. So, without any further ado, let's get started! Aku Eli dan aku sekarang udah di HSK 5. Aku udah belajar bahasa Mandarin dari aku kecil karena di sekolah aku ada bahasa Mandarin. Tapi pas aku SD, pas aku kelas 2 gitu, bahasa Mandarinnya udah nggak ada, jadi aku harus belajar sendiri. Barulah aku mulai les dan belajar sendiri lagi. Tapi aku mulai belajar HSK pas aku SMP kelas 2. Jadi kalau misalnya bisa dihitung, sekarang kan aku udah lulus SMA, jadi mungkin ada sekitar 5 tahun atau mungkin 4-5 tahun belajar HSK dari HSK 1 sampai HSK 5. Jadi dari situ aku nemuin tips-tips untuk bisa ngafalin Hanje atau ngertiin Mandarin dengan cara yang lebih simple. Dan mungkin cara-cara ini bisa kalian praktekin sendiri dan kalian bisa coba untuk belajar kalian selanjutnya. Jadi without any further ado, let's get to the first one. Okay, the first one that probably banyak banget orang yang malas untuk ngelakuin adalah rajin nulis atau writing. Menurut aku, writing itu salah satu hal yang paling penting untuk dilakuin buat belajar Mandarin atau buat ngafalin Hanche-nya itu. Jadi kalau misalnya ngelakuin sesuatu kayak nulis secara terus-menerus, lama-lama kalian bakal inget sama Hanche-nya, pinginnya, dan artinya. Jadi kenapa aku ngomong writing itu penting banget, dan dimana biasanya anak-anak kecil itu pas dari kecil itu udah dilatih buat writing kan, tapi anak-anak itu males banget buat writing. Kenapa? Karena itu banyak dan itu kayak merepotkan sekali. Tapi when I grew up, I understand it really important gitu kan. Aku kayak merasa kayak untuk hafalin aku harus rajin nulis gitu kan. Ya walaupun mungkin nggak usah kayak yang terlalu banyak sama kayak anak kecil yang kayak kalian harus kayak tulis satu-satu, mungkin enggak. Cuman kayak at least kalian nulis lah beberapa kali gitu. Atau enggak kayak untuk per word yang kan kayak susah banget buat hafalin, boleh ditulis-tulis ulang gitu. Jadi kalian lebih gampang hafalinnya. So that's why menurut aku writing itu penting banget. Maksudnya writing untuk nulis ulang-ulang gitu ya, itu penting banget. Mungkin sekarang orang juga udah jarang nulis karena udah seringnya pakai electronics, tapi menurut aku tetap penting banget buat nulis secara tradisional yang kayak ditulis di kertas gitu yang ulang-ulang kayak anak kecil itu. Jadi PR biasanya itulah yang kita cari. Makanya kenapa menurut aku PR nulis itu penting banget dan gak boleh di skip. Jadi kalau misalnya kalian masih malas nulis, gak boleh ya, harus rajin nulis. Yang kedua adalah kalian kenalin huruf-huruf dasarnya. Jadi di Mandarin itu kita dibagi untuk Hanche-nya itu udah dibagi jadi kayak kedua bagian. Ada yang radikal dan ada fonetik. Apa sih radikal dan fonetik itu? Jadi kalau radikal itu di setiap Hanche itu ada elemennya kebanyakannya. Ada elemennya kan, misalnya ada elemen sakit gitu yang kayak gini, atau ada elemen air atau elemen mulut. Nah, kalau misalnya ada elemen-elemen ini ya, itu akan memiliki arti yang similar, like misalnya ada elemen air. Jadi kalau Hanche kamu ada radikal san tian shui, berarti biasanya Hanche-nya itu punya arti yang berkaitan dengan air, liquid, dan hal-hal yang berkaitan dengan air. Di sini yang aku kasih contoh ada he, hai, qiu, dan masih banyak lagi. Dan ada beberapa Hanche yang artinya nggak ada air-airnya, tapi menurut aku masih ada hubungannya dengan air dan biasa dipakai untuk menyatakan air ini gimana sih gitu. Tapi hal ini tetap membantu banget dalam proses ngafalinnya. Contoh selanjutnya ada radikal ne, dimana semua yang ada radikalnya ini bakal ada berkaitan dengan sakit yang macam-macam banget. Ada gatal, sakit, gila, sembuh, banyak macam-macam dan semuanya pakai radikal ne. Yang keduanya ada fonetik, dimana semua yang ada tulisan ini bacanya seperti ini. Ada yang, ada ma, ada pa ya. Kalau misalnya ada huruf-huruf ini biasanya dibacanya juga kayak gitu. Walaupun artinya bisa benar-benar berbeda banget, tapi cara bacanya kayak gitu. Ini contoh fonetik, semuanya yang dan dibaca yang. Tapi at least kalian bisa kira-kira apa ini artinya atau gimana cara bacanya. Jadi penting banget buat kalian tahu radikalnya apa aja. Jadi itu bakal mempermudah kalian buat ngafalin dan tahu artinya. Yang ketiga adalah sering-sering baca tanpa pinyin, dan kalau nggak tahu artinya bisa banget langsung dicari atau ditulis. Kenapa kayak gitu? Menurut aku pas kalian baca suatu cerita atau berita atau anything using Chinese, kalian bakal membiasakan diri kalian buat baca huruf-huruf yang gak ada tulisannya itu. Jadi kan akan memaksa otak kalian buat mikir, ini tuh apa ya, aku kayak pernah lihat deh. Dan kalian akan ketemu itu terus kan. Kalau misalnya kalian rajin baca kan, terus lama-lama kalian bakal ingat. Dan itu udah aku praktekin sendiri dan itu bener-bener works. Dimana yang awalnya aku sama sekali gak tahu ini artinya apa dan dipakai buat apa, karena aku sering nemuin, karena aku sering bacain dan aku sering ketemu, akhirnya aku jadi hafal itu artinya apa dan gimana cara bacanya. Jadi menurut aku baca itu salah satu hal yang paling penting juga buat kalian yang mau banyak vocab dan ngehafalin Hanche dengan gampang. Yang keempat,
Kalau misalnya kalian udah nemuin hance-hance baru yang kalian belum pernah lihat, kan kalian bakal tulis atau kalian cari. Nah, hal-hal yang udah kalian tulis itu jangan lupa buat di-review, atau kalian baca-baca ulang setelah berapa lama sekali gitu. Misalnya, ini udah ada list kata-kata yang aku nggak tahu, dan kalian bisa banget baca-baca ulang nantinya. Kenapa? Supaya kalian gak bakal lupa, dan kalian akan terus ingat dan memaksa otak kalian buat untuk selalu tahu, ini aku pernah baca loh, dan aku tahu. Nah, dari situlah kalian bisa gampang hafalinnya. Selain rajin baca, kalian juga boleh banget nih rajin nonton, denger lagu, atau ngelakuin hal yang ada hubungannya sama bahasa Mandarin. Kenapa? Supaya kalian terbiasa dan kalian jadi tahu, dan kalian bisa kira-kira kayak, ini ada kata-kata yang aku nggak tahu nih. Kalian bisa cari, dan kalian bisa pelajari, dan bisa nambah vocab kalian. Dan juga kalau misalnya kalian mau lebih gampang, kalian juga bisa mengklasifikasi hance-hance ini jadi suatu bentuk. Kalau aku biasanya belajarnya aku ingat-ingat pinginnya. Misalnya contohnya kata cemeyang. Nah, awal-awal aku belajar cemeyang itu kan panjang ya. Terus kayak pas awal belajar kan aku belum kebiasa buat baca kata-kata itu. Jadi aku akan selalu ingat itu kayak sesuai pinginnya. Misalnya kayak cemeyang, aku kasih Z M Y. Nah, kalau kayak gitu kan bisa jadi ingat ini apa ya? Ini Z M Y gitu kan. Kan akan selalu ingat gitu kan. Oh, ini Z M Y yang dimana ZMY itu jarang banget, bisa kayak recall gitu loh. Jadi banget bisa inget. Itu sih cara aku. Mungkin ada orang yang paham ya maksudnya gimana ya. Karena aku udah belajar dari lama, jadi aku bisa nemuin cara aku sendiri supaya aku bisa hafal hance-hance yang banyak banget ya. Walaupun kadang juga tetap lupa karena makin lama makin banyak kosakata. Tapi kalian kalau misalnya rajin belajar dan kalian terapin tips-tips ini, aku yakin juga kalian bisa nemuin cara untuk hafalin hance atau mahamin Mandarin dengan cara kalian sendiri. Kalian harus rajin belajar, harus nulis sih, dan juga nggak boleh gampang menyerah. Karena itu kalian baru bisa ngertiin Mandarin dengan baik. So if you guys have another question or you want to ask me something, you can just drop it in the comment below. So yeah, that's it for today. 再见，拜拜。